dan apa itu studi kelayakan tambang ya, metodologi, hubungannya nanti dengan endapan mineral kalian hitung ya. Ya, ini yang kemarin saya jelaskan, hubungan antara sumber daya dan cadangan ya. Dan ini kita lihat berapa toleransi atau juga kesalahannya, kemudian proses apa yang dilakukan di situ. Ya, di sini juga ya sudah sampai ada mulai dari finding sampai ke kegiatan penambangan, pengolahan hingga ke peluburan. Nah, ini kita akan bahas di sini ya. Di sini ada kodifikasi klasifikasi cadangan reserve. Jadi dalam penentuan cadangan ya kita harus melihat dulu kodifikasinya, classification sistemnya ya, di mana di sini ada 3 sumbu ya, sumbu E, sumbu F dan sumbu G ya. Sumbu E artinya ekonomik ya, ekonomik. Di strata yang paling rendah atau E3 itu namanya intrinsically ekonomik. Jadi ya berpotensi ekonomis ya, tapi setempat-setempat ya, sangat terbatas. Kemudian potentially ekonomik atau E2. Nah, ini sudah ekonomis secara potensial ya. Tapi belum 100%. Ya, jadi potensial saja, ada potensi ya. Jadi suatu daerah misalnya, oh ini ada potensi ekonominya di sini. Nah, tapi kalau sudah bilang, oh ini ekonomis, maka sudah punya nilai jual. Ya, yang paling tinggi adalah ekonomis. Ya, ekonomis. Di sumbu E. Kemudian di sumbu F, ya, atau feasibility, kelayakan. Nah, di kelayakan juga dibagi menjadi 3 ya. Kelas terbawah ya atau F3 itu studi kelayakan dari geologi atau geological study ya. Artinya dia hanya murni menggunakan data hasil geologi. Kemudian di sumbu apa di yang kedua ya itu pre-feasibility study ya, atau pra studi kelayakan. Nah, ini sudah nambah ya tingkat keyakinannya itu dari segi geological tadi, dia sudah lebih baik ya. Kemudian yang paling bagus ya itu adalah F1 feasibility report ya, laporan kelayakan atau mining report ya, laporan kelayakan atau rencana penambangan itu sudah paling bagus ya. Kemudian di sumbu G ya, sumbu G itu geological axis atau sumbu geologi. Nah, itu dibagi menjadi 4 ya. Sumbu yang terendah ya, yang G4 ya. G4 itu survei tinjau atau reconnaissance ya. Nah, rekor terendah ya. Kemudian naik ke G3 ya, prospecting ya, prospecting masuk ke G2 atau eksplorasi or exploration ya. Kemudian masuk ke G1 atau dalam bahasa kita. Nah, lanjut bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini tadi ketiga sumbu itu ya. Maka yang menjadi pegangan pertama itu selalu gunakan juga abjad ya, E F G ya. Kalau huruf itu ya A B C D E F G ya, ini juga sama E F G ya. Jadi ekonomik dulu ya, ekonomik dulu. Maka kodifikasi pertama yang ditulis adalah angka ekonomiknya, apakah dia 1, 2 atau 3. Nah, kita lihat di sini dibagi ya. Di paling bawah ya, yang jumlah kotaknya ada 12 itu adalah E3. Maka semua yang di bawah itu kode depannya 3. 331, 332, 333, 334. Ya.
Kemudian naik dia ke bagian F-nya, ya, F. Tadi kan F3, ya, F3 itu cuman ada di sumbu yang E bagian E3, ya. Begitu tas, ya, F3 ya, maka sudah masuk ke F2 atau pre-feasibility study. Nah, maka kalau dia naik, ya, maka sigi E dan F-nya, ya, dia akan menjadi 2. Nah, kita lihat lagi ke sumbu G-nya. Nah, G, kalau G kita lihat semakin ke dalam juga angkanya semakin kecil, ya. G4, G3, G2, G1. Ya, maka di bagian bawah, ya, G itu kita lihat G4 itu hanya ada pada sumbu E3, ya, dan F3. Maka dia menjadi 3, 3, 4. Ya, bayangkan. Jadi survei tinjau, ya, atau G4 itu hanya tuh muncul sekali dan itu di sumbu E3, F3, G4. Ya, hanya ada di kotak itu. Kemudian naik dia, ya, untuk tahapan geologi yang prospecting, ya, atau G3. Nah, G3 ini, ya, juga hanya ada di sumbu E3 dan F3. Ya, jadi dia 3, 3, 3. Nah, bagaimana dengan E2? E2 itu hanya oleh diisi oleh G2 dan G1. Nah, jadi G2 dan G1, ya, eksplorasi umum dan rezeki itu boleh masuk di mana saja dari E3, E2, E1, ya. Dia bisa, ya, G2 ini eksplorasi umum ini sudah bisa menjadi nilai cadangan. Jadi dia bisa masuk di mana saja. Pada saat pre-feasibility study pun, ya, di F tadi, ya, 2, 2, 2 dia sudah bisa, ya. Kemudian yang paling atas, ya, E1 ini sudah bicara reserve, murni cadangan. Nah, artinya yang terbaik adalah 1, 1, 1. Itu sudah cadangan terbukti. Ya, kalau 1, 2, 1, 1, 2, 2, ya cadangan reserve. Ya, ini cara membaca sumbu ini. Nah, ini kita lihat, ya, di sini ada penjelasan lagi, ya. EFG tadi, ya, economic, potential economic, intrinsically economic, ya, kita tadi, kemudian periodologi dan geologi tadi. Nah, kemudian di sini juga sama, ya, juga perspektif dan ekonomi. Oke. Habis sudah bahannya untuk yang kita bahas untuk cadangan ini. Mau Pak beri kesempatan 5 menit kalau ada yang mau bertanya sebelum Bapak mohon izin ada pertemuan juga dulu. Silakan. Tapi saya pikir jelas aja, ya. Gimana tadi untuk klasifikasi cadangannya dan penentuan kodifikasinya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak saya mau pamit. Karena ada gaji juga. Kita ketemu besok pagi. Silakan.
silakan, mana tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, Mas Rehan, silahkan di screenshot, kita izin teman-teman ya. Nanti bahannya akan di share di grup ya, untuk yang pertemuan hari ini dan yang kemarin. Kemudian ini mumpung saya belum lupa, di sini ada Sahrul ya, Ada Pak, ada. Untuk shift ya, jangan lupa shift diatur waktunya. Kalau ada grup WA-nya silakan Bapak diundang. Nah, Sahrulnya. Mana Sahrul? Adakah Sahrulnya di sini? Mana Sahrul? Sahrul? WC kayaknya Pak. Nah, WC kayaknya Pak. Ini fungsinya kita online seperti ini memunculkan wajah untuk memastikan bahwa Anda benar mengikuti kuliah ini gitu. Itu kalau ya mohon maaf ya, saya kuliah tidak pernah lebih dari 40 menit karena saya juga tidak ingin berlama-lama gitu kan. Tapi esensi yang ingin disampaikan harapannya bisa disampaikan. Nah, nanti minta tolong sampaikan aja ke Sahrul untuk menghubungi saya terkait untuk mata kuliah